Kembali di Net 17, bagi rakyat kecil lonjakan harga kebutuhan pokok di bulan puasa telah menjadi derita menahun. Tidak adanya peraturan ambang batas harga dinilai sebagai kelalaian pemerintah. Naiknya harga bahan pangan menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri seolah menjadi tradisi. Bahkan Presiden pun tak memungkiri hal ini. Kita memasuki bulan Ramadan, nanti masuk Idul Fitri, memang selalu ada kenaikan bahan pokok tertentu, dan itu seperti kenaikan yang sifatnya seasonal, dan setelah Lebaran lewat biasanya kembali ke normal. Bagaimanapun harus tetap kita keluar dengan sebaik-baiknya. Tingginya permintaan konsumen yang berbanding terbalik dengan ketersediaan bahan pangan ditengarai sebagai pemicu. Beras, daging, telur, gula, minyak goreng, bumbu dapur, sayuran dan buah adalah jenis pangan yang harganya cenderung naik saat bulan puasa tiba. Serikat Petani Indonesia menilai naiknya harga bahan-bahan pangan merupakan ulah para pengepul. Jadi lebih kepada sebenarnya yang menentukan itu kan antar pengumpul, ya, antar pedagang saja, ya, yang menaikkan harga barang-barang itu. Ya, jadi harga yang terjadi seperti itu. Jadi bukan ada satu harga yang referensi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Tidak ada seperti itu. Namun benarkah naiknya harga bahan pangan yang ditentukan oleh para pedagang karena belum adanya ambang batas yang dibuat pemerintah? Kita ini persoalannya tidak simetrik yang namanya informasi harga, sehingga yang menentukan harga itu lebih pada dari importir sampai wholesaler dan sampai retailer, itu menentukan harga masing-masing. Jadi masing-masing mengambil margin berapa tuh nggak ada yang marahin gitu. Sementara bagi para pedagang, naiknya harga bahan pangan terjadi akibat tingginya permintaan konsumen. Bukan pedagang tuh yang naikin, Mas. Kalau Bukan, naik juga nggak apa-apa sih. bukan. Ya karena stok barang itu yang jadi terbatas gitu. Naiknya, di sononya barangnya udah susah sih. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Kramat Jati membenarkan jika pedagang dapat menentukan harga sendiri selama mampu mengikuti persaingan pasar. Kalau yang meningkat itu orangnya sendiri. Orangnya sendiri gimana, Pak? Ya maksudnya pedagangnya sendiri ingin naik. Kalau dia mampu, kalau di sini kita pengen naikin harga, tapi kita bisa jual harga misal sekian, yang lainnya di bawah sekian. Jadi kita nggak bisa istilah. Naiknya harga bahan-bahan kebutuhan pangan semakin menyulitkan masyarakat. Namun pemerintah seolah memberi lampu hijau untuk tradisi yang merugikan ini. Biasa gini, demand meningkat, maka kan harga biasanya naik gitu kan, karena ada permintaan banyak, saya naikin dong harga gitu. Tapi sepanjang kenaikan harga itu tidak lebih dari rata-rata 5-10%, itu menurut saya masih normal. Kenapa? Gini, itu kan setahun sekali ya. Jadi biarkanlah kesempatan para pedagang ya, para produsen kecil menikmati setahun sekali ini gitu ya. Operasi pasar kerap digelar untuk mengendalikan harga bahan pangan. Namun langkah ini nyatanya tak mampu membendung harga yang terus melambung. Erni Suci, Dede Rohali melaporkan untuk NET.